pagi, salam jumpa untuk Bapak dan Ibu sekalian, Mitra BLU, Mitra Kerja Kanwil DCPB Provinsi Bali. Terima kasih untuk kehadirannya, telah memenuhi undangan dari Bapak Kakanwil untuk kegiatan BLU Talks pada pagi hari ini. Halo Bapak, selamat datang Bapak dan Ibu. Mohon izin nanti yang untuk baru join, Bapak dan Ibu boleh berkenan mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan ada sesi diskusi maupun tanya jawab. Kami akan memberikan giliran untuk Bapak dan Ibu nanti menyampaikan pertanyaan mungkin atau ada yang mau disampaikan yang lainnya, silahkan. Ini untuk pertama, nanti mungkin gilirannya dari kami dulu gitu ya. Perkenalkan, saya Natalia, jika ada yang belum kenal Bapak dan Ibu, host Bapak dan Ibu untuk BLU Talks pada pagi hari ini. Okay. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang berkenan untuk membaca materi dalam bentuk PDF di tempat Bapak dan Ibu, terus kemudian ada yang berkenan untuk mengisi daftar hadir serta menggunakan virtual background, silahkan menuju linktree blu.talks gitu ya, yang dibagikan admin di chat. Nanti Mbak Mita sebagai admin akan membantu. Silahkan diklik di sana, ada satu yang paling atas itu untuk absensi, terus kemudian di bawahnya ada materi. Di dalam materi itu ada virtual background juga yang Bapak Ibu bisa gunakan. Namun jika ada yang terkendala koneksi ataupun mungkin ini ya kuotanya gitu ya, mungkin mau mendengarkan saja tidak men-share video Bapak dan Ibu atau wajah Bapak dan Ibu, silakan saja. Okay. Dan untuk yang berhalangan, teman-teman ini tidak bisa mengikuti acara pada pagi hari ini, kami akan berupaya menyediakan rekaman sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti di kemudian hari gitu ya, tidak ketinggalan informasi dari kami. Acara kurang lebih akan berlangsung sekitar 1 jam. Kami akan memaparkan beberapa hal yang menurut kami perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu selaku BLU di akhir tahun anggaran. Baik yang sudah lama menjadi BLU maupun ada satu di sini yang baru menjadi BLU ya, teman-teman Poltrek Negeri Bali. Oke, Bapak dan Ibu, baik tidak berlama-lama lagi, kami akan mengawali dengan sedikit pemaparan materi. Mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menyimak. Barangkali sudah pernah melihat paparan ini melalui teman-teman KPPN maupun teman-teman Direktorat PPK BLU maupun sumber-sumber lain. Tidak apa, kita akan review singkat supaya Bapak dan Ibu bisa kembali mengingat beberapa hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Oke, izin saya akan share screen Bapak dan Ibu. Nanti silahkan mengikuti dan Bapak dan Ibu juga silahkan bisa mengambil materinya untuk dibuka di tempat Bapak dan Ibu. Izin sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, materi kita pada pagi hari ini akan fokus kepada persiapan akhir tahun anggaran 2021 pada BLU di Provinsi Bali. Ada beberapa pengaturan yang sama dengan Satker non BLU, terutama pengaturan mengenai sumber-sumber dana rupiah murni, maupun juga ada satu BLU di Bali yang mendapatkan dana dari SBSN, gitu ya, Surat Berharga Syariah Negara. Nah, kalau sebagian besar di BLU sumber dananya itu rupiah murni sama PNBP BLU, tapi satu BLU lagi ada yang mendapatkan sumber dana SBSN yaitu BLU Undiksa ya, di Singaraja. Ya, Bapak dan Ibu, ini yang akan kami bagikan pertama mengenai apa itu akhir tahun anggaran dan mengapa gitu ya banyak peringatan mengenai akhir tahun anggaran. Kita suka dengar mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya karena dari sisi pemerintah pusat ya, kita ada namanya penyusunan laporan keuangan. Dan untuk menyusun laporan keuangan, kita memerlukan batas-batas cut-off Bapak dan Ibu, supaya laporan keuangan bisa dibuat dengan seragam, tepat waktu, tidak ada permasalahan, gitu ya. Termasuk batas-batas mengenai pembayaran tagihan, gitu, dari negara kepada pihak ketiga, dari negara kepada pegawai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena ini kita mau tutup buku ceritanya di akhir tahun anggaran, kita harus ada ancang-ancangnya, gitu ya, beberapa waktu sebelumnya supaya nanti di akhir tahun tuh cut-off bisa pas gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat di peraturan mengenai akhir tahun anggaran gitu ya, ada yang disebut langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. Itu sudah dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November. Itu ada langkah-langkah menghadapi. Jadi kita sekarang sedang mengalami Bapak dan Ibu menghadapi akhir tahun anggaran. Nah, akhir tahun anggaran sebenarnya itu adalah nanti di bulan Desember. 1 sampai 31 Desember 2021. Di situ penentuannya, Bapak dan Ibu ya.
Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat jumlah hari kerjanya, nanti di bulan November ada 22 hari kerja, bulan Desember ada 23 hari kerja, gitu nggih. Banyak gitu ya, karena kita juga tahu bersama bahwa cuti bersama Natal kemudian ditiadakan dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan, mohon maaf kepencet, lebih banyak hari kerjanya, okay? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana penarikan dana satuan kerja. Ini kita akan bicara mengenai sumber dana rupiah murni dan SBSN terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu di Satker BLU kan masih mengelola sumber dana rupiah murni ya. Kita sekarang bicara rupiah murni yang semua Satker BLU di sini punya gitu ya. Di sumber dana rupiah murni ini, kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan dana, itu kan harus mengajukan SPM, surat perintah membayar ke KPPN terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pengaturan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan ada nilai SPM itu 5 miliar ke atas, itu Bapak dan Ibu harus mengajukan perencanaan kas gitu ya, renkas gitu ya, atau RPD harian gitu ya, 3 hari kerja sebelum pencairan. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena untuk memastikan bahwa negara gitu ya, manajer kasnya negara bisa menyediakan dana untuk membayar kebutuhannya Satker. Misalkan ada SPM di atas 5 miliar untuk belanja modal, atau mungkin bahkan ada yang belanja pegawai yang di atas 5 miliar gitu nilai SPM-nya. Itu harus diinformasikan minimal 3 hari kerja sebelum pencairannya. Karena Bapak Ibu bayangkan, satu Satker saja yang mengajukan 5 miliar di Bali, kalau dikalikan jumlah provinsinya gitu ya, itu sudah di atas 150 miliar. Misalkan satu provinsi ada satu Satker, terus mungkin nanti ada beberapa Satker lagi yang mengajukan nilai 5 miliar. Negara kita harus menyiapkan uang sebesar itu Bapak dan Ibu gitu ya, supaya uangnya bisa terkumpul, semuanya tidak ada yang telat. Bapak dan Ibu diharapkan bisa menyampaikan rencana pencairannya tadi, atau renkas lah ya istilahnya, mungkin yang teman-teman lebih familiar, 3 hari kerja sebelum pencairan minimal gitu ya. Kemudian kalau nilainya sampai ada yang di atas 500 miliar atau bahkan di atas 1 triliun, itu diajukannya justru lebih jauh lagi supaya bisa menyediakan kas. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ini bisa jadi loh banyak satker-satker yang di Jakarta terutama mungkin ya yang cakupannya lebih luas gitu ya. Itu sampai nilai SPM-nya ada yang di atas 500 miliar dan juga ada juga yang di atas 1 triliun gitu ya. Kalau di Bali kemungkinan ada 1-2 yang di atas 5 miliar ini. Oke? Mohon izin kepencet. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengajukan update ini kepada KPPN. Selanjutnya, ini yang juga Bapak Ibu harus perhatikan karena BLU di Bali masih mengelola dana rupiah murni. Coba dicek kembali kontrak-kontrak yang ada gitu ya Bapak dan Ibu. Kontrak-kontrak yang sudah ada itu batas waktunya kapan gitu ya. Kalau misalkan ada kontrak baru gitu, kontrak baru nih misalkan di bulan November akhir ini ataupun mungkin di awal Desember masih ada signing kontrak, itu Bapak dan Ibu harus menyampaikan data kontraknya, ADK kontraknya itu ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Untuk yang sumber dana rupiah murni dan SBSN. Kalau PNBP BLU tidak perlu dicadangkan karena teman-teman di Satker sudah mempunyai atau mengelola kasnya sendiri gitu ya, sehingga tidak membutuhkan pencadangan untuk data kontrak ini. Tapi kalau kontraknya itu dari rupiah murni dan dari SBSN, maka tetap harus didaftarkan ke KPPN dengan batas-batas ini Bapak dan Ibu. Bahkan nanti kalau ada kontrak baru di pertengahan Desember sampai dengan akhir Desember, itu ada batasnya Bapak dan Ibu, tanggalnya lebih singkat lagi gitu ya, bahkan bukan 5 hari kerja, kurang dari 5 hari kerja. Itu tolong diperhatikan ya kalau masih ada kontrak dari rupiah murni. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga Bapak Ibu harus perhatikan untuk SPM, LS, pembayaran kontrak ya, yang sumber dana dari rupiah murni dan SBSN. Batas waktu penyampaian SPM-nya tanggal berapa? Yang paling dekat nih Bapak dan Ibu untuk SPM dengan berita acara serah terima maupun BAPP, berita acara penyelesaian pekerjaan, bahkan yang per termin ya, bukan cuma yang penyelesaian. Dari tanggal 16 sampai 30 November itu paling lambat SPM-nya diajukan tanggal 3 Desember ke KPPN pada jam kerja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong diingat, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Kalau ada yang sudah selesai nih pekerjaannya pihak ketiga, segera minta semua dokumen-dokumennya supaya bisa segera ada BAST, BAPP gitu ya. Dan tidak perlu menunggu tanggal 3 Desember. Yang sudah selesai hari ini mau Bapak Ibu ajukan besok asal semua dokumennya sudah lengkap dan benar ke KPPN tidak masalah.
Ya, kadang-kadang nih Bapak dan Ibu ada yang menganggap bahwa batas waktu ini adalah batas pengajuannya, ya pengajuannya di hari itu gitu. Enggak juga. Batas pengajuan ini adalah deadline atau paling lambat. Ya, berarti kalau diajukan sekarang ya sangat boleh gitu ya untuk sumber dana yang RM dengan SBSN. Jadi ini khususnya untuk yang RM dan SBSN ya, karena untuk PNBP BLU nanti kita nggak pakai SPM tapi pakai SP3B. Akan diatur kemudian Bapak dan Ibu ya, nanti ada kami jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai ya. Ini agak macet Bapak Ibu. Oke, siap. Ini nanti untuk SPMLS dengan jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran untuk yang sumber rupiah murni maupun SBSN. Nah, ini ada ketentuannya sendiri Bapak dan Ibu. Untuk yang nanti perlu jaminan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk sumber dana RM dan SBSN. Ya, PNBP BLU ini bukan, pengaturannya berbeda lagi. Kita lanjutkan, setelah itu ada juga pengaturan mengenai UP, GUP, TUP tunai, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ketentuannya di Perdirjen langkah-langkah akhir tahun, Perdirjen 9 tahun 2021 gitu ya. Pembayaran ke satu penerima atau penyedia barang dan jasa sampai dengan 1 miliar itu bisa dilakukan dengan mekanisme TUP tunai. Itu seperti itu. Bapak dan Ibu bisa menghubungi KPPN Mitra untuk nanti misalkan Bapak dan Ibu membuat rincian kebutuhannya disampaikan ke KPPN, nanti akan diverifikasi oleh teman-teman KPPN mana yang boleh dan tidak boleh untuk diajukan dengan TUP tunai dan besarnya berapa, seperti itu ya. Nanti ada rincian penggunaannya, ada surat pernyataan KPA. Oke. Terus ada batas waktunya juga. Ya, Bapak dan Ibu, nanti paling lambat SPM-nya UP, GUP, TUP tunai itu tanggal 7 Desember. 7 Desember itu kurang dari 2 minggu lagi ya, cuman sekitar ya 10-12 hari mungkin ya, kita seperti itu. Jadi tidak terlalu lama lagi, mohon diperhatikan. Jadi yang Bapak dan Ibu yang masih membutuhkan UP, TUP tunai dari sumber dana rupiah murni gitu ya, tolong diperhatikan. Lalu Bapak dan Ibu, di sini mungkin ada beberapa satker yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Seharusnya sih semua sih ya, tapi saya kurang tahu apakah teman-teman BLU di sini semua sudah menggunakan KKP ini atau belum, gitu ya. KKP ini kan ada porsinya masing-masing, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, penggunaan KKP itu dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena tadi kita mau tutup buku. Jadi kita mau tutup buku, kita persiapkan dokumen-dokumennya sebelumnya. Makanya dibatasi sampai dengan 17 Desember ya, belanja terakhir dengan KKP. Nah, kalau setelah itu masih butuh belanja gimana? Kan tadi masih ada yang namanya uang persediaan, UP tunai maupun TUP tunai. Itu masih bisa digunakan untuk kebutuhan sampai 31 Desember. Yang kebutuhan dari rupiah murni. Kalau dari PNBP kan uangnya sudah di Bapak dan Ibu gitu ya, sudah di internalnya Satker, tinggal di manage atau dikelola. Gitu ya. Oke, lalu Bapak dan Ibu, ini untuk yang sumber dana rupiah murni lagi nih, saya masih mengingatkan, okay? Nanti Bapak dan Ibu itu bisa mengajukan TUP tunai juga di bulan Desember untuk pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember. Kalau ada pagunya, ya Bapak dan Ibu ya. Kalau pagunya tidak mencukupi, misalkan Bapak dan Ibu juga yang 2 minggu itu bisa dibayarkan dengan beban DIPA dari tahun 2022. Jadi 2 minggu terakhir, misalkan nih DIPA-nya nggak cukup pagunya gitu kan Bapak dan Ibu, DIPA-nya cuma cukup buat bayar 2 minggu pertama di bulan Desember, 2 minggu berikutnya gitu ya, uang makan 2 minggu terakhir di bulan Desember itu dibayarkan dengan beban DIPA tahun 2022. Berarti dibayarnya di bulan Januari gitu ya. Gitu. Jadi haknya uang makan tetap dapat kok gitu, jangan khawatir gitu. Cuma mungkin kalau misalkan pagunya nggak cukup ya berarti nanti dibayarkan 2 minggunya pakai DIPA tahun 2022 gitu. Jadi silahkan dihitung-hitung kembali nih. Kebetulan karena revisi DIPA-nya masih buka sampai dengan tanggal 30 November, Bapak dan Ibu silahkan dicek kembali kira-kira kurang atau enggak. Kalau di dalam satker nggak bisa memenuhi kurangnya, nanti antar satker gitu, seperti itu dalam satu kanwil. Itu masih bisa diajukan ke kanwil di CPB dengan izin eselon 1. Segera loh, ini tanggal 30 November itu tinggal minggu depan hari Selasa Bapak dan Ibu ya, jadi dengan lama-lama. Dan kalau kami sarankan sih lebih cepat lebih baik di minggu ini, karena biasanya di Senin Selasa minggu depan tuh mulai padat Bapak dan Ibu. Belajar dari sejarah tahun sebelumnya karena sistem diserbu seluruh Indonesia ya, entah ribuan satker gitu ya, jadi sempat down gitu Bapak dan Ibu, dan itu udah membuat kami di sini juga deg-degan gitu Bapak dan Ibu, bisa diproses apa enggak revisinya gitu ya. Jadi kalau diajukan di minggu ini masih ada waktu, spare waktu nih, jadi tidak terlalu terburu-buru
Ya nanti mungkin kalau selesai BLU Talks ini mau langsung, oh kita cek lagi nih kira-kira pagu apa yang perlu direvisi, silahkan, sangat diperkenankan, ya. Kemudian ini untuk gaji induk, nanti Bapak dan Ibu untuk tahun 2022 juga akan mendapatkan panduan dari KPPN masing-masing karena nanti sudah diajukan full dengan sakti gitu ya. Saya dengar kan di akhir November ini sudah ada kayak semacam tutorialnya atau ceknya gitu seperti apa ya. Nanti silahkan dikoordinasikan dengan teman-teman KPPN. Gitu ya Bapak dan Ibu. Lanjut, ini mengenai honorarium tunjangan vakasi yang sumber dana rupiah murni. Oke, Bapak dan Ibu ya, ini bagaimana pembayarannya. Kalau Bapak dan Ibu dari BLU yang sudah dapat remunerasi gitu ya, itu sudah sangat kecil sekali nilai honorarium yang dibayarkan. Karena untuk pegawai tetap BLU biasanya nanti sudah menggunakan skema remunerasi. Oke. Ini untuk TUP dan UP tunai gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti ingat bahwa bendahara pengeluaran itu harus menyetor sisa dana UP TUP paling lambat 31 Desember 2021. Ya, 31 Desember jangan lupa masih ada sisa UP-TUP di bendaharanya itu harus disetor, dicocokkan sama KPPN. Gitu Bapak dan Ibu ya, nanti karena kegunaannya untuk pembukuan, untuk tutup buku. Gitu. Nah, ada sanksinya loh kalau misalkan nanti tidak atau belum mempertanggungjawabkan UP-TUP-nya, nanti yang Januari itu masih belum boleh diajuin UP-TUP-nya, harus dipertanggungjawabkan dulu sampai selesai. Jadi 31 Desember jangan lupa disetorkan sisa dananya, nanti direkonkan dengan KPPN. Oke. Lalu ini mengenai revisi DIPA. Nah, ini satu hal yang menarik nih, karena nanti Bapak dan Ibu akan mengajukan ke Kanwil DJPB. Gitu ya, batas-batasnya seperti apa toh gitu. Ini kita khusus fokus untuk yang terkait dengan BLU. Bapak dan Ibu ya. Jadi sekarang sampai dengan tanggal 30 November, Bapak dan Ibu itu masih bisa melakukan semua kewenangan revisi DIPA BLU yang PNBP BLU, masih fleksibel. Mau penambahan pagu di atas ambang batas, mau penggunaan saldo awal, mau pergeseran anggaran dalam satu kegiatan maupun antar kegiatan, itu diajukannya sekarang sampai 30 November. Okay? Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ada, oh ya Bu, saya mau menggunakan saldo awal gitu karena pendapatannya nggak sesuai target gitu. Kita mau pakai saldo awalnya untuk membiayai layanan. Silakan gitu ya, diajukannya sekarang. Kalau ada penggunaan saldo awal untuk di luar operasional layanan, bisa diajukan ke Kanwil, tapi harus ada izin dari Dirjen Perbendaharaan, CQ Direktorat PPK BLU. Suratnya diurus, dilengkapi ke dokumennya, diajukan ke kami paling lambat 30 November, masih bisa diproses. Tapi setelah itu, mohon maaf kepada Ibu, untuk penambahan pagu di atas ambang batas, penggunaan saldo awal kas, sama pergeseran dalam satu kegiatan dan antar kegiatan sudah tidak diperkenankan lagi di Kanwil DJPB. Oke. Lalu Bapak dan Ibu, di bulan Desember itu masih bisa apa gitu ya untuk yang BLU gitu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk 28 Desember masih ada pemutakhiran POK. Tapi pemutakhiran POK di sini Bapak Ibu mohon diperhatikan, pemutakhiran POK yang tidak mengakibatkan pergeseran pada halaman 3 DIPA. Jadi pemutakhiran POK yang di dalam komponen kali ya, atau di dalam akun. Jadi halaman 3 DIPA-nya tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan di halaman 3 DIPA, halaman 3 DIPA itu kan bagian dari DIPA. Berarti kalau itu berubah itu direvisi, berarti itu masuk revisi DIPA. Revisi DIPA itu batasnya di 30 November ini. Jadi sekarang silahkan diajukan revisi DIPA. Mau berubah halaman 3 DIPA-nya masih boleh kalau sekarang. Kalau di bulan Desember Bapak dan Ibu, itu hanya detil-detil di dalam akun itu yang bisa Bapak Ibu geser yang tidak mengakibatkan perubahan halaman 3 DIPA, dan otomatis berarti tidak antar jenis belanja 52, 53 kayak gitu-gitu ya sumber dana PNBP BLU ya, nggak bisa seperti itu, oke? Nah kemudian kalau untuk pagu minus belanja pegawai terkait gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji loh ya, bukan uang makan, uang lembur segala macam, itu masih bisa sampai dengan 31 Desember. Lalu nanti di tanggal 4 Januari Bapak dan Ibu sampai dengan tanggal 4 Januari ya maksimalnya, Bapak dan Ibu masih bisa melakukan beberapa revisi BLU di sini. Revisi DIPA yang BLU, bukan yang rupiah murni, Bapak dan Ibu ya. Yang rupiah murni udah tutup jauh-jauh hari di sini. Terus yang di sini tadi tinggal pemutakhiran POK, gitu ya. Yang di DS tidak boleh berubah, halaman 3 DIPA tidak boleh berubah, gitu ya. Yang di bulan Januari ini, Bapak dan Ibu sampai tanggal 4 masih bisa melakukan penambahan pagu dalam ambang batas. Lalu penggunaan saldo awal kas tapi dalam rangka mismatch gitu ya Bapak dan Ibu.
Kemudian ada penambahan pagu akibat hibah langsung, misalkan dapat hibah uang. Dan pemindahan dana BLU. Pemindahan dana BLU ini biasanya terjadi di tahun 2020 kemarin pada saat beberapa BLU kesehatan gitu ya mendapatkan pemindahan dana BLU dari BUN. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ini contohnya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu perlu perhatikan batas-batas revisi ini. Terus kalau misalkan bertanya kepada kami, jadi kapan baiknya revisi di BLU dilakukan? Saya sampaikan sekarang juga. Paling lambat 30 November, itu paling aman Bapak dan Ibu ya. Supaya nanti nggak repot di belakang. Dan tentunya Bapak dan Ibu kalau revisi di BLU harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumennya. Misalkan harus ada persetujuan Dewas, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sampai ada penambahan pagu di dalam ambang batas, di atas ambang batas, penggunaan saldo awal, itu kan Bapak dan Ibu harus ada persetujuan revisi RBA dari Dewas. Itu juga harus dilakukan. Jangan lupa untuk melakukan revisi definitif dan tolong dilakukan. Jangan hanya surat pernyataan revisi RBA definitif disampaikan ke kami, tapi Dewasnya nggak dimintain izin. Tidak terjadi revisi RBA definitif, itu nanti kalau Bapak dan Ibu ada aparat pemeriksa, Bapak dan Ibu bisa kena, gitu ya. Jadi tolong surat pernyataan revisi RBA definitif yang disampaikan untuk kelengkapan DIPA, kan kalau ke Kanwil hanya surat pernyataan revisi ya. Pastikan bahwa revisi RBA definitif benar dilakukan dan benar disetujui oleh Dewas. Di kemudian hari ini bisa dikonfirmasi loh ya oleh teman-teman aparat pemeriksa gitu Bapak dan Ibu ya. Tuh. Nah kemudian untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLU gitu ya. Nah ini penyampaian SP3B BLU kepada KPPN itu disampaikan paling sedikit atau minimal 1 bulan 1 kali dari bulan Oktober sampai dengan November gitu ya. Nanti di bulan Desember ada lagi batas-batasnya. Yang kemarin teman-teman dari Direktorat PPK BLU sudah menyampaikan kepada Satker gitu ya. Ada himbauan untuk percepatan pengesahan gitu. Dan nanti kami juga akan sampaikan surat dari Kepala Kanwil DJPP Provinsi Bali untuk menyampaikan percepatan pengesahan. Jadi untuk bulan Oktober, November itu minimal 1 kali. Terus nanti Bapak dan Ibu yang bulan Desember gitu ya, itu ada untuk pendapatan dan belanja 1 sampai dengan 17 Desember itu disahkan atau diajukan SP3B-nya paling lambat 22 Desember. Lalu untuk 18 sampai dengan 31 Desember SP3B-nya diajukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022. Jadi nanti akan ada step atau stagingnya supaya membantu Bapak dan Ibu lebih disiplin, biar nggak nanti ujuk-ujuk, bahasanya orang Jawa, tiba-tiba gitu ya di tanggal 7 Januari KPPN diserbu dengan ribuan SP3B dari teman-teman BLU. Ya, mohon diberikan juga kesempatan untuk teman-teman KPPN dan kami juga bisa mengatur waktu penyelesaian tugasnya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi tersebut kepada BLU-BLU di Provinsi Bali melalui surat dari Kepala Kanwil sesuai dengan instruksi dari Direktorat PPK BLU di kantor pusat. Oke? Ya, itu Bapak dan Ibu ini ya yang ada percepatan ininya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ini mengingatkan sedikit tanggal-tanggal penting Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu perlu untuk diketahui ya sampai dengan sekarang ya. Kalau tanggal penting yang bulan November tuh sepertinya sudah habis. Kita sekarang ada di tanggal 25. Tanggal pentingnya tinggal 3 hari kerja lagi sudah tidak ada kecuali tanggal 30 November ini Bapak dan Ibu ya. Batas akhir revisi 30 November. Lalu nanti di bulan Desember ada banyak sekali tanggal-tanggal penting yang Bapak dan Ibu bisa cek keterangannya di sini gitu ya sampai dengan sini. Dan Bapak dan Ibu juga bisa konfirmasi dengan Perdirjen langkah-langkah akhir tahun. Di situ akan ketahuan Bapak dan Ibu apa saja batas-batasnya gitu. Ini untuk membantu Bapak dan Ibu, silahkan dicek kembali, jangan sampai terlambat. Ya nanti kalau terlambat agak repot ceritanya. Nah, kemudian ini untuk bulan Januari. Tadi Bapak dan Ibu perlu perhatikan kalau bulan Januari itu adalah batasnya tanggal 7 Januari nih. Untuk SP3B BLU realisasi 18 sampai dengan 31 Desember 2021. Lalu tadi masih ada satu revisi di BLU yang tanggal 4 Januari ini bisa, tapi dengan beberapa ketentuan. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Untuk yang sumber dana PNBP BLU. Jadi bukan sumber dana RM. Sumber dana RM sudah selesai tadi di bulan November, Bapak dan Ibu ya. Atau mungkin pemutahiran POK-nya di bulan Desember.
Lalu kita lanjutkan, oh sudah, ini tadi peringatan dari kami lebih mengenai tanggal-tanggal ini Bapak dan Ibu, lalu apa saja yang harus dilakukan. Nah, saran dari kami sekarang Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan oleh BLU? Ini Bapak dan Ibu untuk yang belum melakukan pengesahan pendapatan dan belanja secara rutin, tolong dilakukan secara rutin. Untuk BLU yang baru, ini satu ya, BLU yang baru paling muda, Poltek Negeri Bali sampai dengan sekarang belum ada pengesahan nih. Padahal DIPA-nya sudah berubah menjadi DIPA BLU pada bulan November ini. Jadi mohon Pak Raka dan teman-teman dari Poltek Negeri Bali, silahkan segera diproses pengesahannya. Ini sama sekali saya cek di Omspan masih 0, berarti belum ada sama sekali. Lalu BLU yang lain seperti UNUT, Undiksa gitu, Sanglah itu sudah rajin gitu ya melakukan pengesahan. Bahkan dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali dilakukan oleh teman-teman dari BLU ini, gitu ya. Dari Rumkit Bayangkara masih agak jarang ya, sama dari Poltekkes Denpasar masih bisa dipersering. Jadi 1 kali dalam 1 bulan itu minimal kok. Boleh lebih sering Bapak dan Ibu supaya datanya lebih cepat terupdate. Data dari Bapak dan Ibu itu akan dipakai juga di tingkat nasional nanti, gitu nggih, sama manajer kas negara. Jadi akan dipakai juga. Jadi mohon Bapak dan Ibu juga untuk segera melakukan pengesahan pendapatan dan belanja. Lalu yang paling penting, Mbak Mita dan teman-teman juga ya BLU, revisi DIPA-nya. Mohon segera diajukan. Kalau masih ada revisi DIPA BLU ya, 30 November ini paling aman Bapak dan Ibu untuk semua jenis kewenangan Kanwil DJPB. Beberapa BLU sudah menginfo ke saya, oh sudah selesai, kami nggak ada revisi lagi. Ya sudah, berarti oke, kalau tidak ada revisi lagi bagus gitu ya, berarti sudah fix sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau belum, silahkan dimanfaatkan kesempatannya. Masih ada hari ini, hari Jumat, hari Senin, dan hari Selasa. Tapi saya rekomendasi kalau bisa sih hari ini sama Jumat, kalau minggu depan itu padat aplikasinya. Kita antisipasi kendala yang lain-lain. Itu Bapak dan Ibu yang coba kami ingatkan mengenai batas-batas waktu. Jangan lupa pengesahannya, jangan lupa revisinya. Termasuk kalau nanti ada pertanyaan mengenai, oh ini sudah pas belum, ini sudah pas belum, silahkan komunikasi rutin dengan KPPN dan juga dengan kami di Kanwil DJPB Bali. Kami sedia membantu. Kalaupun toh kami misalkan belum mendapatkan jawabannya, kami siap juga untuk mengkoordinasikan dengan teman-teman di kantor pusat. Bagaimana nih jalan keluarnya, Bapak dan Ibu? Ya. Oke, nah itu dulu mungkin sedikit paparan mengenai peringatan. Jadi kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan akhir tahun anggaran 2021 Bapak dan Ibu. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin juga komentar terkait tadi materi yang kami sampaikan, atau mungkin ada materi-materi lain yang selama ini sudah sangat-sangat mengganggu dan ingin dikonsultasikan, silahkan. Kami buka kesempatannya untuk Bapak dan Ibu. Kami cukupkan presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Monggo sekarang langsung saja kita buka biar Bapak dan Ibu punya lebih banyak waktu untuk diskusi. Monggo silahkan. Oh ini sudah ada yang raise hand. Ibu Ken dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, nggih. Oke, silahkan Ibu Ken. Kami persilahkan untuk langsung disampaikan, Bu. Baik, terima kasih Bu Natalia. Selamat pagi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi terima kasih atas paparannya untuk kembali mengingatkan kita akan kewajiban-kewajiban kita sebagai Satker BLU. Nah, dari mungkin paparan yang disampaikan, kebetulan saya adanya di bagian anggaran, jadi kami sudah dengan tim Bu hadir di sini. Jadi ada dari bagian anggaran, dari bagian perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, serta dari bagian akuntansi. Jadi sudah klop kami untuk persiapan akhir tahun 2021 ini. Nah, pertanyaan dari saya, Ibu, mohon penjelasan kembali. Tadi sepintas saya mendengar bahwa sebagai Satker BLU, ketika melakukan revisi DIPA, itu juga melakukan revisi RBA yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Nah, mohon izin, selama ini kami melakukan revisi, kemudian revisi tersebut memang kami laporkan secara tertulis kepada pimpinan. Nah, apakah yang dimaksud dengan persetujuan itu nanti bentuknya tertulis dari Dewan Pengawas? Nah, itu yang pertama kami tanyakan. Kemudian yang kedua, karena kita Satker BLU, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa kondisinya itu sering mengalami perubahan-perubahan ya, dan memang kita diberikan fleksibilitas untuk itu.
banyak sekali kita melakukan revisi. Apakah setiap kali revisi RBA itu berubah? Atau nanti sekaligus di akhir tahun kita kompilasi menjadi satu RBA definitif. Jadi apakah itu yang dimaksud RBA definitif? Jadi sekali dalam setahun saja, berapa kali pun kita revisi, RBA definitifnya hanya satu. Nah, mohon penjelasannya Bu Natalia. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ken buat pertanyaannya. Jadi ini kita fokusnya akan membahas ke RBA ya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu nanti juga barangkali ada kondisi yang serupa gitu ya. RBA ini adalah rencana bisnis dan anggaran ya, seperti kita ketahui bersama. Itu dasar DIPA-nya BLU itu ada di situ Bapak dan Ibu. Isinya apa? Ada proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, termasuk rencana penggunaan dana di tahun tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan RBA tahun 2021 berarti ini nih DIPA tahun 2021 nanti kami akan punya proyeksi pendapatan segini, proyeksi belanja segini, kita gunakan untuk apa saja gitu. Nah, pertanyaannya, RBA definitif itu satu saja atau boleh direvisi bolak-balik? Ya, jawabannya adalah RBA definitif gitu ya. Itu definitif, yang disebut definitif itu adalah yang ini nih. Bapak dan Ibu kan RBA tahun 2021 ini disusun dari tahun 2020 ya, atau mungkin dari 2019 malahan. Begitu DIPA diketok di bulan November tahun 2020 kemarin, itu kan berarti sudah fix gitu ya. Sudah fix, itu terus nanti akan ada yang namanya RBA definitif tahun 2021. Yang Bapak dan Ibu dilaporkannya ke Direktorat PPK BLU kalau nggak salah bulan Januari tahun 2021 ya. Itu RBA definitif pertama, itu harus dilaporkan. Ya. Nah kemudian sepanjang tahun anggaran, itu kan bisa jadi kita ada penyesuaian kebijakan. Ada penyesuaian proyeksi pendapatan, ada penyesuaian proyeksi belanja, sehingga mengakibatkan RBA tadi berubah. Karena bisa jadi total pagunya berubah, ataupun total pagu tetap, tapi rincian kegiatannya berubah. Kalau RBA berubah, Bapak dan Ibu, itu berarti namanya direvisi RBA-nya. Jadi RBA yang sudah definitif tadi, itu masih bisa dilakukan revisi sepanjang tahun dan tidak ada jumlah batasannya, mau berapa kali. Dan setiap kali ada perubahan kebijakan maupun perubahan proyeksi, memang lebih baik RBA-nya direvisi. Nah, mana yang harus disampaikan kepada Dewas itu adalah sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan revisinya itu cuma revisi detil di dalam KRO Bapak dan Ibu ya, itu memang mungkin tidak perlu dilaporkan kepada Dewas, kecuali volumenya tiba-tiba nambah jelek sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya. Nah, kita coba lihat bersama. Saya coba share ya Bapak dan Ibu ya, supaya kita bisa belajar bersama. Ini saya juga sambil buka-buka terus kok Bapak. Bisa kelihatan nggih? Ini pasal 56 dari PMK 129 tahun 2020. PMK BLU Simple. Gitu nggih. Tadi saya sampaikan, RBA definitif memang satu di awal tahun. Tapi boleh direvisi nggak? Boleh. Direvisinya dalam rangka apa? Dalam hal paling sedikit meliputi satu, terlampauinya target PNBP. Tadinya target PNBP 100 miliar. Tapi ternyata layanannya BLU-nya sangat menarik nih sama mitra. Jadi tersampailah target PNBP-nya itu bisa tercapai 300 miliar. Ya harus direvisi gitu Bapak dan Ibu ya. RBA-nya. Kan tadi RBA itu proyeksi pendapatan dan belanja, termasuk mau diapain aja nanti di DIPA-nya. Jadi itu harus direvisi satu. Kedua, penggunaan saldo awal untuk menambah pagu belanja. Ya, misalkan ini kasusnya adalah bukan BLU yang layanannya super oke, tapi misalkan dia terkendala gara-gara pandemi, pendapatannya nggak tercapai, dia harus membuka saldo awal, dia ambil tuh saldo awal alias surplus dari tahun kemarin-kemarin untuk menambah pagu belanja tahun ini, untuk dipakai untuk layanan, misalkan untuk beli alat-alat kesehatan, untuk beli alat-alat bantu kuliah gitu ya, segala macam. Bisa nggak? Bisa. Itu digunakan, tapi dia harus melakukan revisi RBA karena intinya dia akan menambah pagu belanja Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau di halaman pertama DIPA tuh akan ada tuh kelihatannya sumber dana RM berapa, PNBP berapa, PNBP BLU berapa, terus kemudian saldo awal kas berapa, gitu kan? Terus ketiga, kalau ada perubahan target kinerja BLU, itu harus direvisi juga Bapak dan Ibu, termasuk tadi ya target kinerja dan juga target volume. Misalkan volumenya nambah berapa kali lipat gitu, seperti itu berarti RBA-nya juga harus disesuaikan gitu. Nah kemudian tadi kalau misalkan ditanyakan nih, terus nanti yang mengesahkan revisi RBA definitif itu siapa, terus mana yang harus dilaporkan ke Dewas gitu nggih. Setiap revisi RBA definitif harus ditandatangani pemimpin BLU ya Bapak dan Ibu, harus ada tanda tangannya pemimpin BLU.
Nah, cuman kalau revisi RBA definitifnya itu untuk belanja dalam ambang batas, belanja di atas ambang batas, sama penggunaan saldo awal kas, itu harus diketahui oleh Dewas. Kalau sudah punya Dewas. Kalau belum punya Dewas, harus diketahui oleh Menteri Pimpinan Lembaga dalam hal BLU-nya tidak memiliki Dewas. Nah, biasanya nih, kalau BLU yang baru belum punya Dewas, itu nanti Menteri Pimpinan Lembaganya akan menunjuk salah seorang eselon 1 yang dia bertugas untuk menggantikan fungsinya Dewas. Jadi kalau ada revisi-revisi RBA yang perlu diketahui oleh menterinya akan dikasihkan ke sesjennya misalkan, atau dirjennya, terserah beliau mau penunjuknya siapa, atau staf ahli misalkan, terserah Menteri Pimpinan Lembaganya. Nanti ada penunjukannya itu kepada Ibu di kementerian ya. Nanti harus disampaikan agar diketahui oleh pejabat tersebut. Nah, terus ini Bapak dan Ibu, kalau ada revisi RBA definitif, jadi RBA definitif kan satu, tapi bisa direvisi berkali-kali, itu juga harus disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaganya, ya, dan kepada Menteri Keuangan CQ Dirjen Perbendaharaan. Jadi nanti di Dirjen Perbendaharaan itu akan diturunkan ke teman-teman Direktorat PPK BLU. Jadi teman-teman Direktorat PPK BLU ini akan memantau setiap kali ada revisi RBA definitif. Tadi pertanyaan Bu Ken juga, terus gimana? Apakah pengetahuan atau bukti diketahui oleh Dewasnya itu harus tertulis atau tidak? Gitu nggih. Ini monggo saja. Ini diatur di tempat Bapak dan Ibu nggih di Satkernya, karena di PMK 129 tidak nyata-nyata disebutkan harus ada tanda tangan Dewas gitu, nggak ada Bapak dan Ibu. Harus ada fotonya Dewas, harus ada rekaman rapat dengan Dewas gitu kan, nggak ada di sini ya Bapak dan Ibu. Cuman harus diketahui. Nah, nanti di kemudian hari bisa jadi Bapak dan Ibu pada saat diaudit oleh aparat pemeriksa, entah dari Itjen maupun mungkin nanti dari auditor eksternal pemerintah dari BPK, akan nanya, coba kita tanya, buktinya itu sudah diketahui sama Dewas di mana? Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkannya. Misalkan ya aparat pemeriksa, jadi dari kami, dari Kementerian Keuangan, kita tidak ada mengharuskan di PMK-nya bahwa itu harus ada tanda tangannya Dewas atau harus ada apanya Dewas gitu ya, tapi yang jelas harus diketahui oleh Dewasnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau Bapak dan Ibu di Bali nih, kalau ada mengajukan usulan revisi yang itu mengakibatkan perubahan RBA, kami akan konfirmasi kepada Dewas dari Kementerian Keuangan. Karena kami kenal kan Dewas-Dewas Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk mengawasi BLU di Bali, kami akan tanya ke beliau, Pak, Bu, ini benar nggak ya Bapak dan Ibu sudah mengetahui rencana si BLU ini untuk melakukan revisi yang mengakibatkan perubahan RBA gitu ya. Pada saat Dewasnya bilang, oh iya saya sudah mengetahui, sudah dirapatkan di rapat Dewas dan kita sudah setuju gitu ya. Itu kami ada oke, clear gitu ya, seperti itu. Walaupun Bapak dan Ibu sudah punya surat pernyataan revisi RBA definitif dari pemimpin BLU, tetap kami biasanya akan mencoba klarifikasi kepada Dewas dari unsur Kementerian Keuangan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Supaya untuk lebih meyakinkan kami gitu bahwa itu benar sudah dilakukan. Karena ada BLU di tempat lain, bukan di Bali ya, yang bilangnya sudah revisi RBA definitif, bilangnya sudah disetujui Dewas, tapi pas ditanya aparat pemeriksa mereka tidak bisa membuktikan, dan kemudian baru jujur, oh itu sebenarnya belum dilaporkan ke Dewas sih karena Dewasnya di Jakarta gitu, katanya seperti itu. Oke, padahal zaman sekarang kan cara kita untuk melaporkan ke Dewas maupun pejabat pengganti Dewas tadi yang ditunjuk menteri tadi kan bisa banyak hal ya Bapak dan Ibu ya, bisa pakai virtual seperti ini, nggak harus datang ketemu juga gitu. Kalau mau datang ketemu sambil perjalanan dinas ya monggo saja gitu, seperti itu. Jadi masih banyak cara. Yang jelas kenapa harus diketahui oleh Dewas? Karena Dewas mempunyai kewenangan ini Bapak dan Ibu. Mereka diberikan penugasan oleh Menteri Pimpinan Lembaga maupun oleh Menteri Keuangan untuk mengawasi BLU. Oh ini operasionalnya udah benar atau belum? Oh ada yang melenceng atau tidak gitu ya. Untuk menjadi dewan pengawasnya gitu ya. Selain di internal Bapak dan Ibu ada SPI dan Bapak dan Ibu pun ada nantinya auditor gitu nggih. Tapi Dewas ini bukan auditor, tapi mereka membantu Menteri untuk mengawasi jalannya operasionalnya BLU. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Ken, gitu ya. Jadi nanti silahkan saja mau Bapak Ibu dengan ada tanda tangannya Dewas atau bagaimana silahkan. Yang jelas itu sudah diketahui dan disetujui oleh Dewas, gitu ya. Tapi kalau ke usulan revisinya hanya membutuhkan surat pernyataan revisi RBA definitif. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Masih ada yang kurang jelas Ibu? Terima kasih Bu Natalia, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Bu Ken. Kami tunggu ya Bu kalau masih ada usulan revisinya ya Bu. Masih ada Bu. Dalam waktu beberapa hari ini akan kami ajukan. Terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih Ibu. Baik. Ya. Selamat siang Bu Natali. Mohon maaf saya mute. Silakan Pak Raka yang sudah raise hand. Ini sedikit Bu, dan tanggapan aja Bu. Terkait dengan pelaporan pengesahan SP3B ke KPPN dari Politeknik sudah kami lakukan Bu, tanggal 23 kemarin. Tinggal nunggu pengesahan dari KPPN. Terus yang kedua, karena kami Politeknik ada melakukan satker BLU yang baru, mohon tetap bimbingannya Bu Natali ke depannya biar kami lancar. Terkait dengan revisi POK, kami nanti sebelum tanggal 30 November bisa mengajukan revisi POK lagi. Dan sekaligus mungkin lampiran 3 DIPA. Itu aja Bu Natali. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih informasinya Pak Raka. Iya, kami harap nanti bisa segera terbit SP2B-nya. Kami sambil kontrol terus Bapak juga gitu ya, biar sudah terupdate. Terus mengenai revisinya silahkan Pak. Yang sampai 30 November ini bukan hanya POK Pak. Bapak mau geser-geser antar KRO yang PNBP BLU itu boleh banget gitu ya. Yang PNBP BLU kan lebih fleksibel nggih revisinya, diberikan fleksibilitas kepada BLU. Silahkan gitu, asal tidak ada penurunan volume, silahkan diajukan. Ini kewenangannya masih luas sampai dengan 30 November. Masih semua kewenangan kan boleh JPP. Karena di bulan Desember tuh sudah mulai berkurang Pak. Yang boleh hanya pengesahan pemutakhiran dan juga penyelesaian pagu minus yang belanja pegawai. Kalau yang belanja barang dan modal tidak bisa. Siap. Terima kasih banyak Pak Raka. Ya, izin kami persilahkan Bapak dan Ibu yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan langsung. Mohon maaf, bisa bertanya langsung atau kalau Bapak dan Ibu misalkan suaranya tidak bisa nyambung ke headset atau kurang jelas gitu, mau pakai chat juga boleh loh Bapak dan Ibu. Silahkan. Kami masih menyediakan waktu, Bapak dan Ibu bisa menanyakan. Atau mungkin bukan pertanyaan atau komentar gitu ya, atau seperti apa, silahkan juga. Yang malu-malu, yang malu-malu misalkan ada ini ada masalah nih Bu di internal BLU, tapi karena ini kan forum ada banyak orang, terus kemudian nanti akan rekamannya kami unggah di YouTube, terus malu-malu gitu nggak mau ngomong, nggak apa-apa, bisa japri, atau Bapak dan Ibu bisa melihat di chat sudah dibagikan Mbak Mita selaku admin, ada linktree blu.org. Ya Bapak dan Ibu ya, di paling atas itu ada absensi dan juga ada semacam saran komentar. Dan yang kedua ada materinya itu materi yang tadi saya sampaikan dan juga ada virtual background. Nah di bagian atas yang absen tadi kami akan meminta feedback untuk acara ini. Bapak dan Ibu juga kami sediakan tempat. Kalau misalkan ada potensi permasalahan BLU, ada masalah nih seperti ini, Bapak dan Ibu bisa meninggalkan nama, kemudian ada email dan juga nomor HP, silahkan dimasukkan di situ. Nanti masalahnya itu akan kami jawab langsung ke Bapak dan Ibu. Bisa pakai WhatsApp, email, telepon gitu nggih. Kami akan coba bantu carikan solusinya. Kalau misalkan malu-malu nih nggak mau menyampaikan di sini, boleh banget. Di linktree BLU Talks ya Bapak dan Ibu tinggal diklik. Yang paling atas itu sekalian absen, silahkan di situ ada tempat potensi permasalahan, Bapak dan Ibu bisa cerita di situ. Nanti kami akan coba carikan solusinya. Oke? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Ya, monggo Bu. Maaf, boleh ya. Tadi ada pertanyaan yang terlupakan, boleh ya disambung. Kami mau menanyakan terkait hibah. Jadi bagaimana proses baik itu pengakuan hibah, kemudian pencatatan hibah di BLU, baik hibah uang ataupun hibah barang. Apakah masih perlu memerlukan register ke KPPN untuk hibah yang kami peroleh? Mungkin itu Bu. Siap Ibu Ken. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih buat pertanyaannya ya Bu. Untuk hibah yang di BLU, ini Bapak dan Ibu kan 8 satker di Bali ini sudah menjadi BLU. Pengaturannya agak berbeda dengan satker biasa. Jadi kalau satker biasa nih, yang lainnya selain Bapak dan Ibu, itu dia harus mengikuti PMK nomor 99 tahun 2017 untuk registrasi hibah. Jadi nanti akan minta nomor register dulu ke Kanwil DJPB.
Terus kalau hibahnya nanti ada nilai uangnya, jadi hibah uang, dia harus buka rekening dulu, gitu ya, minta izin ke KPPN, gitu ya. Terus nanti pada akhirnya sampai dengan pengesahan segala macam. Dan hibah barang pun, kalau untuk satker non BLU itu harus dimintakan register ke Kanwil DJPB. Nah, perbedaannya dengan BLU ada fleksibilitas di sini Bapak dan Ibu. Hibah itu diperlakukan sebagai pendapatannya BLU, sehingga Bapak dan Ibu tidak membutuhkan nomor register ke Kanwil DJPB. Okay? Jadi begitu ada hibah, nanti kalau hibahnya uang, itu akan dicatat menjadi pendapatan hibah. Kalau barang, nanti Bapak dan Ibu langsung mengajukan semacam memo pengesahan untuk pencatatannya, gitu ya Bapak dan Ibu ya, ke KPPN. Gitu nanti untuk bisa diinput ke dalam SABMN-nya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit karena tidak membutuhkan nomor register. Dan Bapak dan Ibu juga tidak membutuhkan buka rekening khusus. Bisa dilakukan di rekening yang sudah ada di BLU. Rekening yang ada di BLU kan ada 3 jenis ya minimal ya, rekening operasional, rekening pengelolaan kas, rekening dana kelolaan. Rekening operasional ini ada penerimaan sama pengeluaran yang sudah berkaitan dengan layanan BLU. Terus rekening pengelolaan kas ini untuk optimalisasi kas jangka pendek, jadi deposito-deposito gitu. Terus yang dana kelolaan ini adalah untuk menampung kas atau pendapatan yang masih belum pasti menjadi haknya BLU. Kalau itu nyata-nyata hibah 100% ya, nggak akan diminta balik lagi nih sama pemberi hibah segala macam, berarti sudah menjadi pendapatan hibah yang menjadi pendapatan layanannya BLU. Jadi uang hibahnya masuknya ke rekening operasional penerimaan BLU. Langsung masuk di sana Bapak dan Ibu ya. Nanti disampaikan kepada pemberi hibahnya, nanti hibah uangnya ditransfer ke rekening operasional penerimaan BLU. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu melakukan jurnal untuk pencatatan tadi, pendapatan hibahnya tadi. Dengan dokumen-dokumen bukti, silakan di internalnya Satker dan juga pemberi hibah butuh dokumen apa saja nih. Misalkan Bapak dan Ibu mau melengkapi di internal, kami tetap butuh perjanjian hibah gitu ya untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari, misalkan takutnya nanti ada yang minta balik lagi uangnya gitu ya, seperti itu monggo saja, itu diadministrasikan di internal. Tidak perlu dilaporkan ke kami dokumen-dokumennya. Tidak perlu dimintakan register hibah ke Kanwil, tidak perlu. Karena sudah Bapak dan Ibu sebagai BLU diberikan fleksibilitas untuk mengelola pendapatan dan belanjanya. Tapi fleksibilitas ini kepercayaan loh ya, kepercayaan dari Kementerian Keuangan. Jadi tolong dipastikan bahwa fleksibilitas itu, kepercayaan itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau ada hibah dicatat sesuai dengan jurnal-jurnalnya gitu Bapak dan Ibu, dilaporkan. Termasuk kalau terima hibah barang, misalkan Ibu kalau bukan di rumah sakit, sanglah mungkin ada terima hibah barang terkait penanganan pandemi COVID Ibu ya. Dicatat Bu barang-barangnya di SABMN. Gitu ya. Nanti akan ada jurnal-jurnal khususnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini jurnalnya, tapi nanti jika Bapak dan Ibu ada yang menginginkan panduan akuntansinya, nanti akan kami kirimkan gitu, melalui WhatsApp atau email. Silahkan nanti di link tree-nya tadi itu yang ada absensi, Bapak dan Ibu sebutkan, misalkan minta nanti panduan jurnal atau panduan pencatatan akuntansi untuk hibah BLU gitu ya. Silahkan ditinggalkan di situ, akan kami kirimkan melalui alamat email atau nomor HP yang bisa WhatsApp yang Bapak Ibu tinggalkan. Oke? Itu barangkali bukan. Jadi tidak perlu register Bu, singkatnya langsung dicatat sebagai pendapatan BLU, kalau barang dicatat di SABMN atau apa ya namanya sekarang ya, SABMN ya, masih SABMN gitu. Terima kasih. Simak BMN. Oke, Bu Natalia, jadi tidak perlu register, berarti sama dengan tidak perlu kita melakukan revisi ya Bu ya untuk penerimaan hibah ini. Oke. Yeah. Nanti pendapatan hibahnya kan otomatis akan disahkan ya Bu, ya, jadi SP3B gitu kan, SP3B pendapatannya gitu kan. Oke. Ya, terima kasih Bu Natalia. Mohon izin, mungkin ada teman-teman lagi yang mau menyampaikan, atau bisa jadi bukan pertanyaan ya, mau koreksi gitu ya apa yang sudah saya sampaikan atau mengklarifikasi. Silakan Pak Sidan, ya, monggo Pak Ngakan Sidan. Ya. Saya Bu, izin Bu. Izin Pak Ngakan Sidan sepertinya terputus nih. Oh, iya. Mohon maaf Bu, masih iya, mood. siap. Oh iya. Oke Pak, monggo Pak.
Baik Bu, terima kasih Bu. Kami dari Poltrada Bali Bu ingin diskusi sedikit Bu. Saya sebelumnya tadi agak telat Bu karena memang ada kegiatan seminar penelitian, jadi baru masuk ke Zoom ini. Apakah mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya terlewat gitu Bu. Jadi saya mau diskusi terkait dengan penggunaan Bu. Jadi DIPA. Nah, kami historinya mungkin perlu kami sampaikan dulu Bu sebelum kami bertanya. Sebelumnya histori kami penggunaan itu ada sebesar kurang lebih 19 miliar. Hanya saja kami dari eselon 1 seluruh satker BLU di level BPSDM, di unit kerja BPSDM dikumpulkan dan disesuaikan pagunya terkait dengan kondisi-kondisi yang terkini. Nah, setelah kami hitung sampai akhir tahun, kami sudah menghitung sangat detail, kita sudah hitung sesuai dengan penggunaan kita, kebutuhan kita, dan kita sudah ketemu angka sebenarnya Bu di kemarin. Nah, tapi ternyata Ibu setelah kita hitung, setelah penggunaan, setelah hasil revisi tingkat DJA, yaitu nilainya sekitar 10,5, nah ternyata di luar dugaan, November, Desember ini kalau kita bilang Bali ini cukup ramai. Kemudian animo masyarakat ya kerjasama tiba-tiba ada yang di luar yang belum PKS sebelumnya tiba-tiba baru-baru ini minta PKS kerjasama. Nah, artinya ada potensi ya yang tadinya penerimaan kita anggap saja tadinya dari target 19 itu misalnya 70%, ada potensi naik menjadi 90%, 80% walaupun tidak 100%. Nah, seiring dengan demikian tentunya yang berdampak dengan penggunaan kami yang kami sudah setting misalnya anggaplah penerimaan kita 70, kita sudah setting 60 ya misalnya. Nah, ternyata ada potensi ini akan peningkatan kurang lebih demikian Ibu. Nah, dengan peningkatan ini ya tentunya masih memang kalau segi aturan masih memungkinkan tingkat kawin untuk penambahan pagu ya ambang batas. Hanya saja kami ingin diskusi dulu Bu, apakah itu diperkenankan karena sebelumnya kami sesuaikan nih turun gitu. Jangan sampai ada asumsi nanti ini gimana ya dulu sudah disesuaikan turun sekarang 2 bulan kemudian minta naik lagi gitu loh. Nah, kami ceritakan dulu nih Bu historinya gitu Bu. Karena memang di luar dugaan kalau kami tolak misalnya kerjasamanya karena kami sudah kunci misalnya menjadi kurang juga kan karena kita satker BLU kita harapannya kalau bisa malah 100% penerimaan malah lebih baik. Nah, tapi kami ada kondisi bahwa penggunaan kami sudah kami sesuaikan sebenarnya di 2 bulan yang lalu Bu. Mohon izin Bu menarahan. Terima kasih Pak Sengatkan Siden. Ini malah berarti selamat ya Pak ya bisa naik ini PNBP-nya gitu ya karena sudah mulai relaksasi PPKM-nya tidak terlalu ketat lagi walaupun kita nggak tahu nanti kondisi akhir tahun. Nah, kalau misalkan ada potensi PKS dan memang ini kan berarti pengguna layanannya membutuhkan layanan Poltrada Pak. Ya monggo-monggo saja gitu. Kalau nanti Bapak melakukan revisi kembali gitu ya Bapak, itu masih bisa tapi ada batas-batasnya gitu ya. Kalau sampai 30 November ini untuk penggunaan saldo awal yang bebas terus kemudian penambahan pagu di atas ambang batas itu masih bisa sampai dengan 30 November. Kalau saldo awalnya kan sudah dipakai semua ya Pak ya, seingat saya ya, sudah nggak ada kan, tinggal dikit banget kan ya. Ya, jadi saldo awal kemungkinan besar tidak akan diajukan. Kalau di atas ambang batas bisanya sekarang Pak sampai dengan 30 November gitu ya. Nah, kalau yang agak lebih fleksibel lagi yang sampai dengan 4 Januari gitu ya, hari kerja pertama mungkin di bulan tahun 2022 itu adalah revisi dalam ambang batas. Masih boleh nggak? Boleh Pak. Selama di aturan masih dibilang kami boleh menerima, boleh Pak. Tapi itu hanya untuk revisi penambahan pagu dalam ambang batas loh ya Pak. Ambang batasnya Poltrada berapa persen gitu nih, misalkan taruhlah 10%. Berarti bisa bertambah pagunya sebesar 10% itu saja. Pastikan ada tadi pernyataan revisi RBA definitif, lalu dipastikan bahwa itu sudah diketahui atau disetujui oleh Dewas. Gitu ya Pak ya. Jadi masih boleh gitu, nggak apa-apa, silahkan. Tapi untuk sumber dana PNBP BLU aja. Yang RM jangan diutak-atik Pak, udah nggak boleh diutak-atik RM-nya. Yang PNBP BLU masih boleh. Jadi monggo saja. Selama memang masih bisa nggih. Yang tadi paling memungkinkan kan dalam ambang batas ya Pak ya. Gitu. Sampai dengan tanggal berapa Bu? Mohon izin Bu. Paling lambat tanggal 4 Januari usulannya. Kalau saran saya sih bulan Desember sih ya Pak ya. 4 Januari itu hari kerja pertama tahun 2022 deh kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah lihat kalender. Atau hari kerja kedua gitu. Oke, kalau boleh itu aja sih Pak. Dipastikan kalau bisa nanti di bulan Desember masih bisa lah penambahan pagu dalam ambang batas ya Pak ya.
Ya, siap Bu, siap. Artinya masih memungkinkan Bu ya dengan skenario kita sudah turunkan, tiba-tiba kita naikkan lagi gitu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan nanti memang kondisinya seperti itu gitu kan. Itu tidak ada larangan selama kami masih dibuka, masih diberikan kesempatan, itu masih boleh dan asal syarat-syaratnya dipenuhi oleh BLU gitu Pak. Oke. Selamat ya Pak ya, bisa naik ini pendapatannya. Ya Bu, ya memang kondisi yang saat ini Bu memang sangat disupport dengan kondisi kebijakan pemerintah untuk yang di daerah Bali ini juga Bu. Terima kasih Bu. Iya, syukurlah Pak ya. Oke. Enggak ada lagi Pak Ngakan atau sudah? Cukup Bu, itu poin. Oke. Siap, terima kasih Pak Ngakan. Ya, Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan ya kalau mau menggunakan Japri atau meninggalkan tadi catatan di Linktree yang tadi dibagikan oleh Mbak Mita selaku admin, silahkan di situ ditinggalkan di tempat absen Bapak dan Ibu meninggalkan pertanyaan di situ. Kalau tidak ingin dibuka di forum, nanti akan kami coba jawab sebaik mungkin ya dengan email, dengan chat, dengan telepon, termasuk kalau kami nggak tahu jawabannya juga akan kami tanyakan ke regulator. Monggo, silahkan ada lagi. Mungkin kesempatan terakhir ya buat penanya, karena ini sudah jam 11, sesuai janji kami tidak ingin terlalu banyak mengambil waktu Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Atau teman-teman dari Kanwil DJPB Bali, mungkin ada yang mau menambahkan juga silahkan, boleh sekali. Dari Rumkit Udayana, ada pertanyaan Pak Sony ataupun Bapak Ibu yang lain? Oke, tidak ada nggih. Tadi dari Potrade sudah, dari Sanglah. Halo? Halo? Iya. Halo, Selamat Ibu. siang Bu Iya, Natalia. siang Bapak. Oh, selamat. Semangat sekali ini. Iya, Pak, monggo Pak, silakan Pak. Bagaimana Pak? Selamat siang Ibu. Kami dari Rumkit Udayana. Yang pernah kami kemarin menghadap Ibu itu dengan kegiatan rencana revisi ambang batas Bu, sesuai dengan arahan Ibu yang kemarin kami sudah sesuaikan dengan arahan seperti dari Ibu itu. Nanti kami sudah dalam proses dan sudah kami input dari nanti kami mohon untuk mohon dikoreksi dan mohon dibantu Ibu. Oke, siap Bapak. Ini yang revisi dalam ambang batas nih. Siap, kami tunggu usulannya Pak. Kami bantu nanti. Nggih. Siap. Terima kasih Bu Natali. Selamat siang Bu. Iya, terima kasih. Sorry, saya lupa ke-mute ya. Terima kasih Mbak Nita. Bapak dan Ibu sudah 4 BLU tadi yang sempat melontarkan pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk 3 BLU yang lain yang belum. Universitas Udayana, Undiksa, dan juga Politeknik Kesehatan Denpasar, monggo. Atau Rumah Sakit Bayangkara Denpasar yang belum. Ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui kami, melalui Linktree tadi, atau melalui kasih pembina masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu lebih nyaman bicara dengan Bu Dini atau dengan Pak Gaga gitu ya, atau dengan Ibu Rima. Monggo silahkan, tidak apa-apa. Nanti kami akan mencarikan jalan keluar terbaik untuk pertanyaan dan juga masalah yang disampaikan. Oke, Bapak dan Ibu, ini sekaligus untuk menutup BLU Talks pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu, terutama juga karena partisipasi Bapak dan Ibu sejak bulan Januari, setia gitu ya menghadiri acara kami. Kalau boleh nih kami sampaikan Bapak dan Ibu, BLU Talks ini menjadi salah satu inovasi layanan Kanwil DJPB Bali yang diapresiasi oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, dan pada kegiatan rapat pimpinan nasional di bulan November 2021, Kanwil DJPB Bali menjadi peringkat pertama untuk Kanwil dalam pembinaan BLU dan juga edukasi dan komunikasi kepada BLU. Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu, karena ini semua tidak akan terlaksana ya kalau Bapak dan Ibu nggak ikut gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ikut ya kan nggak akan terlaksana juga BLU Talks-nya. Terima kasih sekali, dan kami harap inovasi ini bisa terus didukung oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Di kemudian hari silahkan memberikan masukan, perbaikan apapun untuk BLU Talks ini supaya kami bisa melayani Bapak dan Ibu lebih baik dan
kita bisa lebih saling mengenal gitu ya Bapak dan Ibu ya, bisa lebih saling mengenal, bisa lebih baik lagi lah hubungan kita di kemudian hari, baik di urusan pekerjaan maupun nanti mungkin di urusan pertemanan gitu ya. Terima kasih banyak. Dan mungkin tidak berlama-lama lagi, atas nama pimpinan kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, dan sampai jumpa di BLU Talks berikutnya. Bapak dan Ibu bisa memilih topik yang diinginkan gitu ya, nanti kami akan coba pertimbangkan, atau jika tidak pun mungkin kita akan belajar mengenai penyusunan laporan keuangan mungkin di bulan depan ya. Jadi biar Bapak dan Ibu bisa lebih siap bagaimana tutup bukunya ya. Itu saja, saya Natalia mewakili segenap kru dan juga tim dari BLU Talks undur diri. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam semangat, dan dengan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih.